Dalam 8 bulan terakhir, Komnas HAM mencatat sebanyak 692 kasus konflik agraria yang dilaporkan, yang setara dengan rata-rata 4 kasus setiap harinya. Dari rentetan kasus agraria di Indonesia, baru-baru ini Indonesia digemparkan dengan adanya konflik agraria di Pulau Rempang, Batam. Rencana investasi dari investor asing mendapat penolakan yang cukup masif oleh warga setempat. Penolakan ini lahir di saat eksekusi penggusuran akan dilangsungkan. Walhasil, terjadi konflik antara aparat keamanan dengan masyarakat setempat. Belum tuntas persoalan urusan Pulau Rempang, kini muncul konflik baru. Kali ini kericuhan terjadi akibat demonstrasi yang digelar oleh ratusan penambang di kantor Bupati Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Dalam aksi tersebut, massa membakar kantor Bupati Pohuwato dan merusak fasilitas di perusahaan tambang emas milik Pani Gold Project. Demonstran menuntut agar Pani Gold Project mengembalikan lokasi warisan leluhur masyarakat penambang Pohuwato dan mendesak agar Pani Gold Project menghentikan aktivitas penambangan dan menyelesaikan ganti rugi lahan yang menjadi hak penambang. Selain itu, masalah pengerusakan lingkungan dan masalah perizinan perusahaan tambang di Pohuwato juga ikut diangkat oleh beberapa pihak. Mengapa masalah itu bisa terjadi? Jadi, baik dalam kasus konflik agraria di Pulau Rempang dan Pohuwato, sangat jelas bahwa penyebab pertamanya adanya masalah kebijakan yang tidak sensitif dengan keberadaan dan keberlangsungan masyarakat setempat. Kedua, ada masalah koordinasi antar lembaga pemerintah. Ketiga, buruknya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat setempat, antara pemerintah dan pengusaha, dan antara pengusaha dengan masyarakat setempat. Keempat, adanya keberpihakan yang berlebihan dari pihak pemerintah kepada pengusaha dan investor, mengatasnamakan kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun tidak ada kaitan langsung antara kasus Pulau Rempang dan Pohuwato, ada keterikatan emosional antara kedua masyarakat di kedua lokasi tersebut. Keberanian masyarakat Pulau Rempang untuk mengekspresikan penolakannya kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab ikut memicu keberanian masyarakat Pohuwato untuk melakukan hal yang serupa. Lalu, apa solusi untuk masalah ini? Dalam kasus Rempang dan Pohuwato, semua elemen masyarakat harus dilibatkan secara intensif dan kualitatif. Di Pulau Rempang, masyarakat penghuni desa kuno harus ikut menjadi pelaku dan menjadi bagian penting dalam pembangunan ekositi Rempang. Sementara untuk kasus Pohuwato, pemerintah sebaiknya memperjelas legitimasi status wilayah pertambangan rakyat yang diakui setara dengan status izin yang dimiliki oleh perusahaan. Selain itu, program-program corporate social responsibility harus ditingkatkan dengan ide dan pendekatan yang lebih kreatif agar lebih mewakili semua kebutuhan masyarakat setempat dikaitkan dengan imbas negatif yang mereka terima dari kehadiran investasi baru di sana. Selain itu, paradigma kebijakan dan gaya pemerintah dalam melihat investasi harus diubah. Perpaduan antara paradigma state-based governance dan market-based governance harus diimbangi dengan paradigma society-based governance. Semoga pemerintah benar-benar mengambil pelajaran penting dari kasus di Pulau Rempang dan Pohuwato.